Shalom semuanya, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih bisa bangun dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Seperti biasanya kita akan melakukan renungan pagi. Dan sebelum itu aku mau ngajak teman-teman buat ambil sikap berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, satuin hati, satuin pikiran. Ya Bapa, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, sehingga kami pada hari ini bisa bangun, bisa menghirup udara yang segar Tuhan, dan kami bisa menikmati berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan, dan kami akan merenungkan itu. Engkau berkati agar apa yang kami renungkan ini bisa menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk renungan pada hari ini judulnya yaitu adalah iman yang menguatkan. Aku ambil iman yang menguatkan. Dalam kekristenan itu kan sering banget kan dibilang kayak tentang iman. Nah, apa sih sebenarnya iman dalam kekristenan sendiri? Nah, iman dalam kekristenan sendiri itu adalah keyakinan yang kuat pada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iman tuh bukan sekedar percaya dengan pikiran kita, tapi juga sebuah tindakan yang mencerminkan kepercayaan itu. Jadi kayak kita kalau iman tuh kita nggak bisa sekedar ngomong doang, tapi juga kita buktikan lewat perbuatan kita. Dan ini didasari dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus itu mengajarkan ke kita bahwa iman adalah sebuah tindakan percaya dan penyangkalan diri, di mana kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita meletakkan diri kepada kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Dan di sini aku membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah iman adalah pegangan hidup. Iman dalam hidup kita tuh kayak fondasi gitu loh guys, kayak fondasi atau dasar dari kehidupan kita. Bayangin aja kalau misal kita hidup tanpa iman, kita akan mudah goyah atau mudah terkecoh dengan masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dan iman itu memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh bahkan ketika situasi sulit menghampiri kita. Iman juga memberikan kita pengharapan dan tujuan dalam hidup. Ketika kita berjalan dalam iman, kita percaya pada siapa Tuhan itu, apa yang telah dilakukannya, apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita tuh kita percaya gitu, nggak cuma sekedar omdo ya. Dan ketika kita memiliki iman yang kuat, kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Tanpa iman, kita bisa aja ngerasa putus asa. Tetapi dengan iman, kita bisa tetap tenang karena kita tahu bahwa Tuhan tuh berdaulat atas segalanya. Dan poin yang kedua yaitu adalah iman bagian dalam karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam Lukas 5 ayat 20, Yesus juga mengatakan kepada seseorang yang lumpuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita tuh penting untuk senantiasa memegang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan itu juga gak mungkin semua manusia tuh bisa melakukannya. Bahkan gak ada manusia yang bisa lakukannya mungkin. Terus poin yang ketiga, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Alkitab sangat jelas dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Itu berarti kayak Tuhan itu ingin kita datang ke Tuhan dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sendiri itu ada dan Tuhan yang memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iman tuh bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita.
Dan sebagai anak muda, memiliki iman itu, iman yang kuat itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tuh banyak banget masalah atau tantangan yang seringkali kita hadapi kan. Nah, tapi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, kita memiliki pegangan yang tidak akan goyah. Paham ya toh? Intinya iman adalah apa yang membuat kita tetap berjalan ketika semua hal di sekitar kita terasa tidak pasti. Ya, so mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Intinya di sini kita sebagai remaja, kita sebagai anak muda itu sangat penting untuk kita memiliki iman yang kuat agar kita bisa melewati segala masalah ataupun tantangan hidup itu dengan baik, dan kita nggak akan goyah dengan itu semua karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita menaruh semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan itu. So aku mau semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan, agar kiranya setiap kami bisa memiliki iman yang kuat Tuhan, dan kami bisa percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa. Setelah ini kami juga akan melanjutkan aktivitas kami akan berangkat ke sekolah. Engkau berkati Tuhan setiap langkah kami Tuhan, agar kiranya kami bisa sampai di sekolah dengan baik, dan kami bisa melanjutkan kegiatan kami di sekolah, dan kami bisa kembali ke rumah dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. So bye bye, God bless.